Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, sudah lama kita tidak membuat konten, dan sekarang kita mau memulai lagi untuk membuat konten. Tapi untuk konten yang pertama ini kita enggak dulu explore, kita cuma mau membahas tentang channel sama tentang bagaimana sih kehidupan di malam di sekitar kita ketika malam dan gelap. Oke, paling kita akan membahas sedikit demi sedikit, mengupas sedikit demi sedikit. Untuk yang pertama kita kupas dulu tentang channel ya. Iya. Kemarin tuh channel kita yang pertama namanya Sisi Gaib ya. Nah, Sisi Gaib Mang. Pertama kita itu punya channel yang namanya Sisi Gaib kan. Nah, di video-video yang sebelumnya juga itu thumbnailnya masih Sisi Gaib. Nah, dikarenakan di pencarian itu susah ya. Susah Dicari ya, hingga ya akhirnya kita juga buat lagi yang baru, ganti nama lah. Iya. Rename name menjadi jurig.com, bukan dari kata apa-apa, bukan dari kata yang lain, cuman jurig.com belum ada yang pakai, jadi kita pakai kata itu aja ya. Meskipun jurig.com agak aneh gitu kan, ada agak nama channel kok itu gitu jurig.com, tapi kalau dicari alhamdulillah paling atas karena belum ada yang pakai. Nah, untuk yang kedua itu kan yang pertama untuk masalah nama, masalah pencarian. Yang kedua kita itu mau bagi dua video. Yang pertama untuk video explore, yang kedua video untuk podcast. Nah, untuk video yang explore nanti kita buatkan playlist, sama yang podcast juga kita buatkan playlist, enggak acak-acakan kayak kemarin kan acak-acakan ya karena kan baru mulai. Itu untuk sisi channel. Sekarang mau ngebahas apa lagi ya? Penjelasan sedikit ya. Penjelasan ya. Mengenai namanya jurig.com. Nah, jurig ini ya. Jurig itu kan dalam bahasa Sunda ya. Ya. Diambil dari kata Sunda jurig. Jurig itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesianya hantu. Jadi channel ini akan membahas seputar hantu atau misteri atau dunia malam lah, seperti itu. Tapi bukan dunia malam dalam tanda kutip ya. Apa itu? Tapi maaf sensor. Sisi gelap Sigram. dalam perbedaan antara siang dan malam. Perbedaan antara manusia juga sama makhluk lain gitu kan. Iya, yang disebut Ya, jin gitu atau jurig. jurig. Jadi jin. Ada yang menyebutnya secara umum jin, dan juga ada yang menspesifikasikannya jurig. Jurig apa namanya? Kalau misalkan yang rambutnya panjang, rambutnya acak-acakan, terus bajunya putih. Oh, beda-beda. Iya, itu setiap orang atau setiap daerah itu menamakannya berbeda-beda ya. Oh, tadi jurig yang baju putih di daerah kita Sunda ya. Iya. Daerah Sunda itu namanya Nyai Kunti. Oh, Nyai Nyai Kunti. Kunti. Kalau di Kalimantan beda lagi. Ya. Jadi apa ya? Jadi Pontianak. Pontianak ya. Aneh, padahal Pontianak kan nama daerah. Tapi di Kalimantan jadi Pontianak. Tetapi menurut pengetahuan saya, Ya. Pontianak itu diambil dari nama itu, sosok itu. Waduh. Ya, soalnya kan dulu konon katanya ceritanya, walau alam itu apakah benar atau tidak, Pontianak itu adalah sejenis hantu perempuan ya, yang dendam akan laki-laki.
Waduh. Nah, jadi seperti itu. Pakboy kan, pakboy. Iya, seperti itu. Jadi Pakboy. konon ceritanya ya si hantu tersebut itu akibatnya menanggung dosa ya, mengandung aib dari laki-laki yang kemudian menuntut dendam. Aibnya itu, Iya. aibnya apa? Aibnya itu ya laki-laki kan suka ya tit dan perkosa gitulah. Iya. Jadi Jadi papap. seperti itu. Cocok tanam. Diperkosa kemudian dia dibunuh gitu. Oh, si ceweknya dibunuh. Iya, yang akhirnya si cewek tersebut bergentayangan mencari si pelakunya, kemudian menuntut balas dendam yang akhirnya jadi merembet ke setiap laki-laki. Oh, jadi enggak laki-laki itu doang Iya, gitu ya. jadi setiap ada laki-laki yang apa ya Jatah. cunihin teh bahasa Indonesiana naon mang? Unihin bahasa Indonesiana genitnya. Genit. Kalau ada yang genit gitu. Babaan. Ya, Sikat. ketika si hantunya tersebut ada di pinggir jalan atau di mana gitu, itu selalu mengintai kepada laki-laki yang genit dan kemudian ya alat vitalnya itu dimakan. Waduh. Ya, Mimin, Brad. ceritanya Miminnya dimakan ribu. seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, mengenai mengapa kami mengganti channel dari sisi gaib ke jurig.com, karena pertama tadi ya susah dalam pencarian, yang keduanya ya sesuai dengan tema kita Tema ya. ya, pencarian jurig. Ya, Meskipun seperti itulah. jurignya susah dicari. Nah ini mang perbedaan channel kita dengan channel-channel yang lain, mang. Nah, iya. Keunikannya Kunaonnya apa? ternyata nggak segampang itu ya ketika melihat channel-channel yang lain. Explore masuk ke dalam hutan atau ke daerah tertentu, itu selalu saja weneh itu apa ya, Wene dalam bahasa kebetulan bertemu orang lain itu. orang lain, channel-channel orang lain seperti itu. Nah, kalau channel kita ini sama si Akang sama saya sampai sekarang Susah gitu. Paling Susah. cuma ada ya, suara lah suara, ya, suara seperti itu. ya kedengaran cuma kita doang. Iya, Kamera kadang nggak bisa iya seperti itu. kedengar. Nah di sini juga dari tadi dengar kayak suara perempuan, mang. Ya dari sebelah sana sih. Iya. Saya mah tadi kalau ada suara riweuh di sini itu suara dari kampung. Biasa sedang Nonton bola. Nah itulah seputar atau sekilas Tentang jurig.com. tentang jurig.com Penggantian mengapa dirubah. Hmm. Jadi namanya sekarang itu jurig.com. Tapi nggak ada klasifikasi jurig namanya .com. Enggak, seperti itu. Jadi com itu menandakan apa, mang? .com itu Dot itu titik, com itu komunitas. Hai. Ya artinya sih ke belakangnya mah nggak ada artinya, cuman yang depannya aja itu jurig ya, sesuai tema ya, aja. hantu ya. Terus topik yang kedua adalah tentang malam. Nah, dunia malam. Bukan tanda kutip dunia malam yang itu. Iya, tetapi dunia malam yang real, yang berada di sekeliling rumah kita. Rumah, nah berasal dari kata rumah nih. Di suatu kampung atau kota, ya meskipun caang lah artinya mah terang oleh lampu-lampu, tapi tetap di setiap sudut, di setiap yang gelap pasti ada ya. Ya, mengapa itu, mang? Ya nggak tahu deh kenapa ini saya mana mau bertanya ini, Kang. Kan malam kan gelap. Ya. Manusia itu pasti takut sama kegelapan. Kalau terang mah ini kalau sepertinya malam itu di setiap rumah itu punya lampu 5.000 watt, otomatis caang, otomatis terang. Apakah kita akan takut atau tidak? Jadi perbedaan antara gelap dengan terang itu jelas berbeda aja.
Jadi ketika kita terang berarti adanya sumber cahaya yang menerangi sekeliling kita. Biasanya kita akan merasa nyaman ya, tidak ada rasa takut. Mengapa? Karena kelihatan. Jadi setiap gerak-gerik makhluk hidup yang nampak maupun yang tidak nampak, yang akhirnya nanti akan mewujudkan, itu kelihatan. Tetapi bagi yang tidak nampak ya dan belum menampakkan mungkin, itu konon ya walau alam, menurut explorer yang lain gitu, di channel-channel yang lain, ketika terang itu mereka takut. Sama keterangan. Ya, Sama keterangan. sama pencahayaan lah Pencahayaan. seperti itu. Jadi cahaya yang menerangi itu mereka sebenarnya takut. Jadi kalau kita takut ya sekeliling kita ya usahakan untuk diterangi lah. Seperti itu. Ini menyangkut ke dalam hati manusia. Nah, Menyangkutnya. seperti Kalau itu. hatinya gelap, ya otomatis dia juga nantinya gelap. Tapi kalau ada secercah hitam di atas gelap, itu akan berbeda. Oh, jelas. Nah, jadi kalau hatinya gelap ya biasanya Orangnya kayak gimana? apa ya, kalau hatinya gelap itu orangnya tentu saja jauh dari Ibadah agama ya. agama. Menurut apa ya? Menurut hasil data-data seperti itu, kebanyakan orang kalau hatinya gelap agak jauh dari agama. Meskipun kalau ibadah sepertinya kadang lihat ya ibadah, kadang enggak gitu. Ya. Tetapi memang ini yang anehnya tidak selalu gelap sih. Dalam suasana yang terang juga kalau kita kebetulan weneh kalau dalam bahasa Sunda, kawenehan, itu mereka bisa menampakkan diri. Bisa. Contoh pengalaman ketika saya itu dulu melatih eskul ya, suatu eskul di sekolah dasar ya, daerah Cianjur. Ketika itu saya diminta tolong untuk membantu persiapan suatu acara dari pagi sampai malam sekitar pukul 12 lah. 12 malam. Ya. Ada cahaya gitu, remang-remang lah. Jadi terang enggak, gelap enggak gitu. Remang-remang. Ketika saya membereskan peralatan sound ya. Sound system yang tip deck seperti itu. Ketika saya masukkan ke dalam ruangan kelas, ketika saya menoleh ke kanan, ternyata itu ada yang melayang. Padahal ya suasana cukup lumayan terang lah gitu. Jadi ada lampu seperti itu, tapi dia itu menampakkan diri seperti itu. Apakah itu teh kebetulan? Apa emang dia lagi apes? Nah, kalau dilihat menurut ya para ahli mungkin ya. Penama. Jadi ada juga bisa kebetulan ya. Yap. Bisa juga dia apes, kita lagi apes, sama-sama apes. Jadi bertemu lah seperti itu. Tapi walau alam ya menurut explorer yang lain beda lagi mungkin. Ini menurut kita. Iya. Terus Mang, naon deui Mang? Apalagi ya yang mau dibahas? Ya dari tadi ini. Nah ini contohnya sajalah, kita itu ini di pinggir sawah ya, tepi sawah. Padahal dekat ke kampung gitu. Tetapi di sini suasananya gelap.
rada beda Nah, gitu. kumaha Iya, lah. rada beda gitu. Rada Ketika kerasa. kita di perkampungan tadi hati itu Tenang. nggak merasa was-was, tenang ya. Tentram. Tetapi ketika masuk ke sini melihat sekelilingnya gelap, ada pohon-pohon yang rimbun ya, pohon bambu di sana, hati itu merasa was-was gitu. Jadi merasa ada yang diawasi lah, ada yang mengawasi seperti itu. Dan dari tadi ya mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya seperti itu. Asli binatang kali itu tuh zaman. Nah jadi teman-teman ketika kalian merasa takut di kegelapan, carilah tempat yang terang atau nyalakan lampu atau ya api lah bisa seperti itu untuk menerangi. Karena apa? Penglihatan kita itu bisa mengawasi, bisa awas seperti itu, bisa melihat siapa yang datang, siapa yang nampak seperti itu. Jadi Nah, sebelum terlalu jauh, tadi kan pembahasannya nama channel iya, juring.com, berarti sudah tuntas. Kalau kita ambil nama itu dari kisah ini, dari tema ini tentang misteri, masuk ke bagian playlist. Sekarang playlist dibagi jadi dua, yaitu eksplorisasi dan podcast. Nah, untuk eksplorisasi kemungkinan akan agak lambat dikarenakan sekarang iya, lagi musim cuacanya. hujan dan juga kendala tempat. Di sini banyak tempat, cuman kan kita harus izin dulu sama orang daerah setempat. Terus yang kedua itu podcast. Nah, untuk podcast paling agak sering tentang apa gitu, tentang keseharian kita juga, ya enggak jauh dari misteri. Ya, kembali lagi mau bahas malam. Nah, malam Lagi. Tadi Nggak playlist jauh. sudah ya. Playlist. Tadi playlist kita bagi dua. Ada explore dan juga ada sama podcast lah. Nah, ke podcast kayak gini ya, ini podcast namanya bukan eksplorisasi, tapi tempat kita di outdoor, nggak di dalam rumah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau di Kalau rumah tidak itu hujan. kendala hujan. Soalnya kembali ke daerah di bagian malam. Oke, kembali lagi ke topiknya malam. Nah sih, kenapa sih kalau kita itu takut akan menjelang malam? Nah, jadi ingat dulu pas kecil nih kata orang tua, maghrib, ke bahasa Sundanya, bahasa Sunda, maghrib sareupna gerak asup ka imah isi aya longwe. Oh. Nah jadi walau alam ya, ini menurut para pakar mengutip pendapatnya dan juga pepatah dari orang tua dulu. Konon katanya ketika peralihan dari siang mau menjelang malam, katanya itu gerbang atau apa ya disebutnya, portal antara dunia nyata dengan dunia gaib itu terbuka. Jadi di waktu petang itu menjelang maghrib ya, sorop kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Sunda sareupna, itu portal, mending mang asli. itu portal dunia gaib itu terbuka ya. Jadi serius mang, suara perempuan ya. Nah, portal dunia gaib itu terbuka, kemudian mereka itu
apa ya, keluar atau gimana ya. Jadi mereka itu bisa satu dimensi Benar. dengan dunia nyata seperti itu. Mereka juga bisa menampakkan diri waktu itu ketika sorop atau sarepna lah seperti itu. Bahasa Indonesia Petang menjelang ke malam itu portal dunia gaibnya atau alam gaibnya itu terbuka. Pernah ya kejadian di sini ya, waktu maghrib anak-anak maghrib anak-anak yang mana ya? kalong Kalau wewe daerah sini ya. pernah. Ini si Amang ini nih yang menceritakan. Coba Mang, itu gimana ceritanya? Dulu teh gini, ada temen nyerita cina di daerah saya cina, nggak jauh dari kampung saya juga, cuma beda satu RT. Ada anak cina keluar, nggak tahu jam berapa, masih kecil anak nama, mau ke masjid cina. Nah itu teh hilang, dicari nya sama biasalah orang-orang mah ya ustad. Oh iya. Nah, ustad cina pelarian benarnya, dicari ternyata ada di makam di apa itu pohon bambu. Oh. Nah di pohon bambu itu teh nggak lama, jam berapanya akhirnya 3 jaman pencarian itu teh Tapi diketemukan Mang. ditemukan. Alhamdulillah masih ya. kene Masih berjodoh, masih bisa ya, lah, bisa bisa diselamatkan. diselamatkan. Alhamdulillah nasibnya masih baik. Dah kata anak itu teh dah dia teh jalan ke masjid cina. Tapi Nggak tahu gimana cina, tahu-taunya ada yang bawa, ada yang deh sini. ya itu walau alam ya, korod kata orang tua dulu mah korod. Tapi ini aduh Iya. asa merinding gini. Nah setelah itu teh kejadian itu teh si anak teh kan tadi teh di rungkun awi, nah diambil pakai baca itu ya. Jadi alhamdulillah ya. Iya kembali lagi sama Ya, mamanya. konon katanya itu kalau diambil sama kita yang tidak punya ilmunya itu tidak akan bisa ya. Nggak bakalan tahu juga, gak bakalan tahu Iya. lokasinya juga gak bakalan. Makanya si ya warga setempat ya wartos lah bahasa Indonesianya apanya, Bilang ke Pak Ustad. Pak Ustad yang bisa ahlinya lah. Dan katanya ada di sana menurut dia teh ya alhamdulillah ternyata ada bener, dan gak lama sana teh diselamatin, bisa alhamdulillah masih kan bisa lah. Menyangkut ke sana itu beren menyangkut kata tadi teh ya sarepna. Sarepna sorop ya. Nggak boleh anak kecil. Ini kejadian cuma anak kecil, nggak tahu kalau orang tua mah. Kalau orang tua dulu pernah sih ya, ibu saya dulu almarhumah pernah menceritakan, mendongengkan gitu. Jadi dulu di tahun 60, 70, 80 itu ya tempat kita tinggal itu belum seramai seperti sekarang ya. Belum ada listrik. Ya, belum ada listrik lah seperti itu. Walaupun ada listrik belum merata seperti itu, masih pakai obor. Tanah. Iya. Atau pakai cempor ya. Ya pakai dari bambu. Nah, atau pakai petromak, paling banter itu orang kaya pakai petromak. Sugih, orang sugih itu petromak. Nah, jadi diceritakannya ada salah seorang ya yang ketika itu ingin bepergian kemudian menyalakan petromak seperti itu. Dia pamitan kepada istrinya, kemudian dia pergi lah, entah kemana ya, lupa lagi tujuannya.
Dia berjalan terus dari kampungnya melewati seperti perhutanan seperti itu. Kan kalau dulu itu rumahnya Jauh. berjauh-jauh ya, berjauhan seperti Enggak itu, sekarang, belum sekarang. berdekatan seperti sekarang gitu. Nah, di tengah jalan itu ada yang memanggil. Bro, sini bro. Ya, seperti itulah. Wih, Kemudian dia ya celengak-celinguk mencari gitu. siapa itu berenangnya? Ceritanya dia itu dibawa sama temannya gitu. Ceritanya Iya, mirip temannya. berarti si itu makhluk Nah, halusnya itu menyerupai. iya menyerupai temannya. Kemudian ya dia berjalan mengikuti. Tapi yang anehnya itu dia itu merasa melayang gitu ketika dirangkul. Jadi oleh temannya itu dirangkul seperti itu, tapi dia merasa melayang berjalannya seperti itu. Setelah itu kenapa ya lama sekali gitu istrinya. Kemudian dia itu ya ke tetangganya, nanyain seperti itu, kenapa suami saya belum pulang ya dari kampung sebelah. Tadi kan perasaannya melayang, ini tanda kutip melayangnya bukan melayang minum ya, seperti itulah, karena ini orangnya mau bepergian secara sehat. Iya, seperti itu. Setelah itu rame tetangganya pada datang, ya kita cari saja. Nah, dicarilah si suaminya tersebut. Lama mencari, mau menjelang subuh baru kelihatan ya, setelah baca-baca terus ya sama itu kalau dulu itu orang tua dulu mah Ronda, bukan seperti ronda tapi bawa ini nyiru. Iya. Jadi dipukul-pukul tuh nyiru naon sih bahasa Indonesia nah? Bukan nyiru atau tempayan naon ya, pokoknya mah dari bambu ya, dari bambu lah seperti itu, wadah, seperti dari ayakan bambu, kayak ayakan bahasa Indonesia Sunda nama, cuman tidak ada bolongnya seperti itu. Nah, pas melihat ke pohon bambu ya, pohon bambu, kemudian ada pohon caluluk tuh, pohon apa? aren. Nah, pohon aren itu terlihat petromaknya. Ketika dilihat lagi ternyata dia itu ada di pohon aren Dari malam ya, sampai menjelang pagi subuh. Berarti dia nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana. Tapi ini rasa merinding. Di dia masalah nama ya. Ya naon. Tadi sakit teh. Lanjut lagi. Nah, setelah itu ditolong. Dia tuh di bawahnya atau di atas? Di atas pohonnya. Jadi yang bisa naik pohon aren tersebut ya naik tangkal, naik pohonnya. Kemudian ya diselamatkan seperti itu. Terus ada lagi cerita Apa tuh? ya anak kecil. Oh, anak kecil. Anak kecil. Ya di tahun 80-an ya, 70 80. Biasa itu koron apa ya, seperti jin peniru lah, itu jin peniru. Jadi ketika anak-anak itu bermain sorop, ketika petang mau menjelang maghrib, ternyata makhluk halus itu bisa menyerupai seseorang. Contohnya misalkan saya anak kecil, misalkan dia itu bisa menyerupai bapak saya atau ibu saya seperti itu, Orang tua atau kerabat. iya Gitu kan. yang akhirnya dia memanggil gitu, Sini bro.
Nah, lollipop. seperti itulah panggilan, mungkin memanggil di Gupayan. Iya. Ya seperti itu. Ya maklum anak kecil ya, tidak tahu apa-apa gitu. Dia ikut aja. Setelah ikut malam isya pukul 9 pukul 10 tidak kunjung pulang juga tuh si anak. Cari sama orang tuanya. Nah, orang tuanya itu bertanya kepada teman-teman sebayanya, ya teman-teman anaknya tersebut. Tadi udah pulang. Ya menjelang maghrib itu udah pulang. Tapi sampai sekarang tidak ada, kata mamahnya ya. Saya nggak tahu bu, gimana gitu ya. Jawab teman anaknya tersebut. Dari tadi sudah pulang, cuman dia itu pulangnya berpisah gitu duluan. Ketika ditanyakan lagi, benar sudah pulang. Nah akhirnya ya inisiatif biasa bertemu dengan Pak Ustadz seperti itu. Yang akhirnya ya dilakukan juga pencarian seperti itu. Sama tadi pukul-pukul ayakan. Nah, gitulah. Konon katanya itu sambil tidak pakai celana ke bawahnya kalau zaman dulu. Waduh. Seperti itu. Telanjang. Ya. Sambil pukul-pukul sambil telanjang gitu. Yang akhirnya itu ditemukan di dalam sumur tua mah, yang sudah tidak ada airnya. Tapi untungnya nggak ada airnya. Iya seperti itu. Kalau ada mah ya meninggal. Jadi iya menjelang subuh juga itu diketemukannya di dalam sumur. Astagfirullahaladzim ya Allah. Puas. Cai tamada Yang akhirnya ya seperti itu, Pak Ustadz juga mengeluarkan ilmu lah gitu ya, baca-baca seperti itu. Kemudian diselamatkan, diangkat si anak tersebut, kemudian diwawancarai. Jang, kunaon? Jang, dek kenapa? Ya, seperti itulah. Tadi saya ikut mama saya, terus saya ikutin, ya akhirnya saya itu masuk ke dalam rumah seperti itu. Padahal bukan rumah. Ternyata itu sumur tua. Tapi kan kalau masuk rumah kan ada pintunya, cekit masuk. Nah sama sih di alam gaib juga, setiap rumah itu memiliki pintu sama seperti itu. Nah, kan rumah kan otomatis pintunya ini dia lempeng lurus. Ini sumur mah tuh ke bawah. Ya kan dalam artian bukan di alam nyata. Seperti itu mang. Tetapi dia itu masuk ke alam gaib. Jadi serasa rumah sendiri masuk ke sana. Dan ketika ditanya kamu dikasih makan apa? Saya dikasih makan nasi sama mie. Mie, iya. Dimakan nasi sama mie. Mie itu teh. Ya walau alam itu apakah nasinya itu tanah atau mie-nya itu cacing. Atau mie-nya itu cacing, walau alam. Jadi ingat dulu ada berita gini nih, mobil bus masuk ke kuburan. Nah seperti itu portal alam gaibnya terbuka seperti itu. Tapi dikarenakan itu teh bukan dari alamnya, otomatis dikeluarkan lagi. Iya seperti itu. Di tempat yang salah. Iya seperti itulah. Jadi ketika seseorang itu berhalusinasi, ya kalau sekarang halusinasi gitu, dan tersugesti. Nah seperti itu. Konon katanya ya kisahnya atau ceritanya, kalau bis mang apa jembatan Raja Mandala anu di daerah yang dulu penghubung antara Bandung Cianjur. Kan sekarang mah ya lurus ya, jalannya lurus, sekarang itu langsung masuk ke jembatan. Kalau dulu itu sudah turunan berbelok-belok. Nah ketika mau sampai ke jembatan tersebut, banyak supir itu yang melihat jembatannya ada dua. Nah aneh padahal jembatan yang dulu itu satu tetap di belah dinya hungkul. Di belah dinya hungkul.
ya itu guru saya ya, guru sekolah saya dulu yang pernah menceritakan ya. menceritakan. Jadi penglihatan supir tersebut itu jalannya ada dua, Padahal satu goib. padahal satu yang gaib. Ketika salah pilih ya akhirnya masuk jurang, masuk ke sungai tersebut, sungai Citarum. Meninggoy. Ya meninggal semuanya. Jadi berita. Iya, di jadi TV-wan. berita. Pasti. Kalau dulu tidak ada TV-wan Bang. Oh, TVRI. TVRI sama TPI dulu itu dulu. cuman 2 channel Tapi stasiun TV. sekarang juga masih kena dipakai itu teh jembatan teh, cuman jarang. Iya, untuk lalu lintas secara umum itu tidak ya, tetapi bagi warga setempat dan juga yang ingin berwisata itu bisa masih dipakai seperti itu. Dan sekarang dimanfaatkan sama komunitas bungee jumping Mang. Oh, Yang melompat yang itu dari atas ke bawah seperti itu. takutnya pas lompat pas gak ada. Talinya putus ternyata. Oh, Pak Boy. Dan konon juga ceritanya dulu makhluk gaib itu ternyata suka berpindah-pindah juga. Jadi ingat dulu teh pernah itu nih ada makhluk gaib, katanya dia itu pindahan. Nah seperti itu. Ada yang cerita ada makhluk gaib. Apakah itu? Teman-teman, ada yang nyambak. Enggak, kayak itu kan ada semut kan gini. Gaang, tapi gak ada gaang kan. Nah konon katanya dulu itu di Sungai Citarum ya, ada cerita supir truk Mang. Bukan bus ini Ya, truk. supir truk itu dari wilayah Jakarta, Banten ya, Bogor. Itu di tengah jalan ada yang mau ikut Menggupai. ya seperti itu, perempuan semua Kiri mang ngiring ka itu. ya, Bahasa Sunda nama. seperti itu. Diakut lah ya, ditaiken Yuk gas. ya. Dia itu berhentinya pas di tengah jembatan Jembatan Citarum ya, yang darurat. dulu. Jembatan Citarum yang dulu. Tapi anehnya ketika dia turun itu memberikan uang dan kemudian lompat ke sungai. Waduh, Semua perempuannya lompat ke sungai setelah membayar ongkos. ongkosnya ini ongkos Ah. asli tuh. Asli atau enggak? Pertamanya kelihatan seperti uang biasa, seperti uang asli. Lompat setelah semuanya beres, melompat, supirnya melanjutkan lagi perjalanan. Ketika mau dihitung, karena banyak gitu berinya berapa orang gitu yang ikutnya. Satu orang 1.000 lumayan. Nah seperti itu. Ketika dihitung, tersadar ternyata daun. Tak bisa manipulasi ya gitu namanya. Nah, itu bisa dan juga ilmunya ada. Oh, ada. Ya, yang memanipulasi daun atau kertas itu seperti uang asli. Tapi Ada itu ilmunya. kalau ke bank itu nggak bisa ya. Kalau ke bank untuk sepersekian Detik. menit ya, atau misalkan dalam waktu berapa menit atau berapa jam itu seperti asli. Tetapi setelah sekian lama ya kembali lagi ke dia bentuk tersadar, kembali lagi ke bentuk aslinya daun seperti itu. Dan juga ini mah pasar Cianjur yang sekarang. asli. Jong Meron. Kayak Jong Meron. Jalan pas jalan baru. Eta pasar induk. Pasar induk. Nah itu ada juga kisah mistisnya ketika pasar itu ditinggali ya, Kamari. ditempati. Dalam ini sih 3 bulan ke belakang ya. Sore ke pasar teh milari mencari ieu hati sapi. Pas masuk hawanya beda. Ser gitu, aya panas. Nah
Itu mang ternyata kan di atas itu makam ya. Di atasnya itu yang tebing sebelah sana itu makam orang-orang Cina, Makam orang-orang besar. Cina. Seperti itu yang khusus untuk pemakaman orang Cina. Banyak kisah misterinya. Nah, ini kisah misteri ini masuk ke topik kisah misteri. Konon diceritakan itu tukang bakso. Nah, Kang Baso ya. Tukang bakso Masuk. berdagang waktu sore hari. Sore ini Ya, sore. hari berangkatnya sore. Dia itu mau berdagang malam hari ya. Pasti Mau mangkal di otomatis tempatnya ketika melewati dekat terminal pasar tersebut, ternyata itu ada yang mencegat. Mang Nah, yang seperti itu manggil lah. meser. Banyak Banyak yang itu, tapi ciri-cirinya seperti orang-orang Cina ya, matanya sipit seperti itu. Nah, Cina. Ya dia kan meladani non meladeni lah ya, melayani seperti itu, dibuatkan baksonya terus sampai habis. Habis. Atohnya Karena senang habis, banget itu tuh tukang bakso tuh. Good job bukan? Good job. Baru keluar sudah habis. Ternyata setelah dihitung uangnya dia kecewa. Sakit ya muncul. Ternyata uangnya tersebut adalah seperti daun gitu, jadi daun hungkul. Pas datang deh 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 daun. Dan aku kecewa bahwa ini semua daun. Coba atuh bawa teh asli gitu ti alam ibu da aya gitu ya. Ada, cuman harus timpal dengan bayarannya. Jadi ketika uangnya mau asli ya bayarannya Asli. harus nyawa seperti itu. Tapi gini kan, itu kan makan bakso, itu kan goib. Kenapa bisa makan bakso gitu? Apa mereka mau? Nah jadi kalau jin itu masuk ke dalam dunia ya, dunia nyata seperti ini, Real. mewujudkan diri. Kalau yang berilmu itu sama ya, kayak manusia gitu, bisa meraba, bisa makan seperti itu. Tetapi si jin tersebut tidak bisa lama-lama gitu. Kalau menurut guru saya ada batas waktunya, paling lama itu 5 menit katanya ya, wallahu alam. Tapi ketika melihat di channel yang lain itu ternyata bisa lebih dari 5 menit untuk penampakannya, wallahu alam ya. Dan juga kalau full 100% itu bukan lagi seperti bayangan putih atau bayangan hitam, tetapi sama wujudnya seperti manusia memiliki memiliki kulit seperti itu, cuman kulitnya berbeda, sintetik kayaknya. Mah itu dari plastik. Ya kalau melihat di channel-channel lain gitu. Ternyata wujudnya full padat 100% itu ya sama seperti melihat manusia biasa seperti itu, tidak tembus pandang seperti itu. Berarti di kamera itu otomatis ada? Iya, di kamera juga secara otomatis ada. Kalau terlihat sama mata sudah otomatis, tetapi ada juga yang terlihat oleh mata tidak tertangkap oleh kamera. Mungkin kameranya mati gitu. Ya wallahu alam lah seperti itu. Kembali lagi ke yang tadi orang Cina. Yang jadi masalah kan ya orang bakso sama si amangnya, satu mangkok, satu orang, rombolan banyak. Berarti itu teh banyak. Wah, menurutnya menjadi masalah nama Ita. Ini kan dia si amangna gitu. Iya, itu Nipu. Iya, itu kan musibah saja, mungkin lagi apa sih amangnya. Dikira manusia yang beli, ternyata bukan seperti itu. Dan itu banyak ya kejadiannya, bukan di dunia film saja, karena film itu tidak akan sama ya.
kalau tidak ada kisah Iya, nyatanya. kayak itu film Susana tuh. Nah, Wah, jadi inget tuh film Susana tuh dulu tuh pernah ada tuh di Antv yang beli sate beli sate, mang beli sate 1000 tusuk. Wah, ngomong naon. seperti itu. Ya siap deh. Nah, gak lama dari situ kan makan sama itunya ya, sama Seperti wah, itu. makan Ya dikarenakan itu kan bolong ya, jadi keluar lagi keluar seperti lagi itu. Kalau real tidak bolong mah masuk masuk semua. dalam perutnya seperti itu. Tapi itu benda-benda di alam kita masuk ke alam gaib nggak berubah sama. Tapi jadi ingat ini cerita yang dulu yang pernah ada orang mau meninggal masuk ke alam gaib, katanya lihat bukan paprika cabe segede-gede bedung asli itu nggak tahu sih. Nah, jadi kan kalau di alam gaib itu, dunia gaib ya, di alam gaib itu perbedaannya jelas berbeda ya. Manusia itu kan ya kecil, pendek lah untuk zaman sekarang, sedangkan jin itu kan tidak memiliki raga ya, seperti itu, hanya ruh saja, tidak memiliki jasad. Jadi ketinggiannya ya berbeda-beda. Mau dia kayaknya mau dia tinggi bisa ditinggiin. Iya, gitu, seperti dongkrak. itu. Iya, dia bisa tinggi, dia juga bisa mengecil gitu. Jadi bisa juga membesar, bisa tinggi, bisa pendek seperti itu. Menyesuaikan. Ya, bisa menyesuaikan dimensinya. Wallahu alam ya, seperti itu ceritanya ya. Tapi dari tadi di sini suasananya asa bulu kuduk asa nyangkat wae. Iya, agak-agak merinding disco. Tapi wujud nggak ada, cuma kadang suara aja ini. Iya. Bertepatan sama hari Minggu, malam minggu kita di sini saja mah. Sini orang lain mau apa ya? Daripada maksiatnya musik ya. Nah, di sini mang pernah dengar cerita nggak? Di sini itu kisah misterinya atau mistisnya apa? Daerah saya sih di sini mah nggak ada daerah, nggak ada ya. Kadang orang kalau ke sini ya ke daerah sini ya malam juga jam 1 jam 2 nggak apa-apa. Belum ada yang aneh mang, keanehan kebetulan. Di sini belum ada. Tapi di sini saya merasakan energi. Iya. Nah kalau di dekat masjid tuh di sana, dekat susukan, dekat masjid. Anehnya kan dekat masjid, dekat susukan. Nah kalau di sini banyak anehnya. Orang baru pulang dari masjid, kadang ada yang ganggu, kayak anak kecil banyak. Kadang ada orang tua sama anaknya digendong sana, padahal dekat masjid. Banyak keanehannya di sana. Kalau di sini enggak sih. Tapi emang ini tempatnya sih agak lumayan josh. Dulu juga saya pernah kesini jam 1. Pernah jam 1 tidak ada apa-apa mah. Tidak ada apa-apa. Duaan sama temen. Dulu teh ngobor. Lewat sini nggak ada apa-apa. Kalau belut banyak, orang banyak. Cewek nggak ada. Kan teman mata belah dinya. Mana? Naon dinya mah? Tangkalawi. Kata temen lo di sana. Betek. Oke teman-teman, kalau diceritakan mah panjang, mau beres-beres. Ya itu.
pokoknya mah ini ngobrolnya campuran Indonesia Sunda nya. Nah kita mah tuh gimana lagi. Ya, emang mau dilanjutkan atau sampai di sini saja? Dulu aduh kagak merinding. Nah, jadi berhubung suasana sudah mulai Tidak terasa kondusif. ya, tidak kondusif. Kayaknya mah mereka nggak tahu keganggu atau mereka Ya, pengen kayaknya melihat kita sedang berdua di sini lagi ngapain seperti itu, penasaran dia Iya. mendekat ya kayak manusia kan Iya, kalau ada seperti itu. bagian monyet. Nah, seperti itulah. Mendekat kan. Jadi ketika manusia beraktivitas, ya mereka melihat. Mendekat dan juga Nah, penasaran penasaran seperti itu yang Iya, akhirnya bisa mewujudkan diri. dan juga mengganggu. Ya, juga mengganggu seperti itu. Tergantung dari makhluknya tersebut. Ada yang jahil, ada yang enggak, seperti itu. Udah kita cukupkan dulu sekian. Ya pokoknya mah ini channel bakalan update setiap minggu insya Allah. Ya minimal satu video ya, Mang ya. Satu video 1 minggu, kalau enggak berarti 2 minggu 1 Video. Kebanyakan sih paling ke podcast karena kan mau membahas tentang misteri. Nanti juga kita akan membahas tentang ini hantu apa, Oke, siap. ceritanya apa, dari mana, dan sama gak sih hantu Indonesia sama luar negeri. Nah itu oke lah, sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek Mang. Ya, assalamualaikum.